mulai. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman-teman, ada kabar duka yang menimpa warga Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, yaitu adanya berita seorang perangkat desa yang menghamili guru TK. Wah. Dikutip dari Radar Kediri, oknum perangkat desa di Kabupaten Kediri tersandung kasus asusila, diduga hamili perempuan muda. Di Desa Deyeng ini memang sedang menjadi buah bibir ya, bukan karena prestasi, melainkan kasus dugaan asusila yang menjerat Sekdes Deyeng, Arizal Khairul Arifin. Warga menuntut Aris mundur dari jabatannya. Itu karena dia diduga menghamili seorang perempuan muda berinisial D yang masih berumur 20 tahun. Kasus ini mencuat di antara warga desa, bahkan warga sampai mendemo Aris. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 2 minggu lalu warga melaporkan kasus tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Deyeng, Asianto, tidak membantah permasalahan tersebut. Ketahuannya warga laporannya ke kami ketika si korban ini hamil sudah sekitar 7 bulan, kata Pak Asianto. Dia mengatakan warga merasa geram, terlebih Aris telah mempunyai istri dan 2 anak. Belum lagi dia juga merupakan tokoh masyarakat di sana. Ya iyalah, perangkat desa ya toh. Usai ramai jadi pergunjingan, Aris tidak pernah ke kantor desa. Baru kemarin pagi dia berkantor. Lantas warga menggeruduk tersebut. Warga menuntut Aris bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya. Pak Asianto juga bilang untuk saat ini pelaku sudah diamankan polisi karena agar kondusif. Untuk saat ini masih dilakukan musyawarah ya antar keluarga bagaimana enaknya. Ini dikutip Radar Kediri. Nah, dikutip dari Memo Kediri, ratusan warga Deyeng Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menduduki Balai Desa Deyeng mulai Minggu malam hingga Senin siang bulan Agustus lalu. Pasalnya, tuntutan warga terhadap mundurnya Rizal Khairul Arifin, Sekretaris Desa Deyeng, belum diamini. Kata Pak Asianto, Kepala Desa Deyeng, kami sudah menyarankan agar Pak Sekdes tidak ke kantor dulu, menunggu proses penyelesaian kasus yang menimpanya. Karena sebelumnya Rizal Khairul Arifin, akrab disapa Aris, usia 30 tahun, diduga telah menghamili kekasih gelapnya berinisial DW, usia 20 tahun, yang berprofesi sebagai pengajar di taman kanak-kanak bersebelahan dengan kantor desa. Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya dan pihak perempuan telah mengandung 7 bulan, lanjut Pak Asianto. Pak Asianto menerangkan warga Deyeng meminta kepada pemerintah desa 2 hal sebagai tuntutan. Yang pertama, Sekretaris Desa Deyeng atas nama Rizal Khairul Arifin atau Aris harus mundur dari jabatannya. Yang kedua, apabila tidak mau mundur, maka warga Deyeng yang akan memundurkan Aris dari jabatan Sekretaris Desa. Proses sudah kami laksanakan, kata Pak Asianto, termasuk pelaporan kepada Pak Camat Ringinrejo dan akan digelar rapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Kediri. Maka itu Pak Asianto, Kades Deyeng berharap agar warganya bisa menahan diri karena proses ini masih berjalan. Dari Kecamatan Ringinrejo juga sudah meminta data terkait masalah ini, tugas Pak Asianto. Terpisah dari itu,
Pak Subian, usia 45 tahun, salah satu warga mengatakan aksi warga mendatangi kantor Balai Desa Deyeng sudah kedua kalinya. Kemarin saat aksi pertama, Aris sudah siap tidak akan ngantor. Tapi kami mendengar dia kok nekat kerja lagi, maka warga tidak terima kasih, ujarnya. Menurutnya, Aris dan setampah kelakuannya sudah tidak layak lagi untuk menjadi panutan warga Deyeng. Sebenarnya kejadian ini untuk yang kesekian kali dan kali ini warga Deyeng sudah tidak bisa mentolerir lagi, kata Pak Subian. Warga juga tetap akan melakukan aksi bila tuntutan agar Aris diberhentikan dari jabatannya ini tidak dipenuhinya. Dari informasi yang dihimpun, aksi warga mereda setelah dari pihak Polsek Ringinrejo dan Koramil turun ke lapangan. Meski tidak ada tindakan anarkis ya, tapi situasi Desa Deyeng masih tegang. Ini dikutip dari Memo Kediri. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya, kalau ada perangkat desa itu yang melakukan hal-hal konyol. Seperti ya itu tadi, tindakan asusila, menghamili guru TK, padahal sudah punya anak dan istri, tetapi masih saja berbuat yang tak senonoh seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Jadi wajar kalau banyak sekali warga yang tidak terima dengan kelakuan yang seperti itu. Dijadikan perangkat desa, dijadikan panutan ya. Dijadikan panutan tetapi malah kelakuannya tidak senonoh. Mau jadi apa nanti warganya? Kalau dicontohkan seperti itu oleh pemimpinnya di desa. Ya meskipun itu bukan kepala desa ya. Tetapi sudah pasti warga-warga ini juga akan mencontoh perangkat desanya masing-masing. Ya entah itu sekretaris desa, entah itu apalagi perangkat desa yang ada di sana. Mbah Mudin. Mbah Mudin itu perangkat desa bukan ya? Tapi intinya siapapun yang menduduki jabatan di kantor desa itu sudah pasti menjadi panutan warganya. Jadi harus hati-hati benar untuk melakukan sesuatu. Harus hati-hati, jangan sampai kelakuannya menyimpang seperti itu. Jangan sampai warganya marah seperti ini. Bukannya malah nanti membuat malu, ya kan? Meskipun pada akhirnya misalkan tidak ada hukuman ya, misalkan di antara mereka kedua belah pihak yaitu si terduga pelaku dan juga korbannya ini keluarganya sudah sepakat misalnya tidak akan mengkasuskan di ranah hukum. Tapi kan yang namanya sudah terjadi demo seperti ini, bukankah nama baiknya sudah tercoreng? Ya kan? Bukankah sanksi sosial seperti ini sudah harusnya membuat dia itu malu? Itu sudah mencoreng nama baiknya dia sendiri. Dan semoga perangkat desa kalian, masing-masing desa kalian ini terjaga dari ulah oknum-oknum yang seperti ini ya teman-teman ya. Semoga perangkat desa kalian ini baik-baik semua. Semoga ya namanya doa.